Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat Gereja Baptis Depok yang berbahagia. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah dibangunkan dalam kondisi tubuh yang sehat. Kami diberkati dengan nafas kehidupan. Kami diberkati dengan satu paket dengan berkat dan juga kekuatan untuk menghadapi menjalani kehidupan kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Saat ini kami mohon kekuatan khususnya dari firman-Mu, firman yang menguatkan kami. Tolong kami Tuhan, kami boleh diberikan pemahaman, kami diberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menyatakan apa menjadi isi dan maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa permohonan kami. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, di bulan Mei ini tema gereja kita adalah tentang Roh Kudus. Setia kepada pimpinan Roh Kudus. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menyamakan frekuensi. Frekuensi apa yang kita samakan? Tentu frekuensi Roh Kudus. Dan renungan kita akan didasarkan pada pembacaan 3 perikop, 3 ayat. Yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, yang kedua adalah Ayub 33 ayat 4, dan terakhir adalah 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Saya akan membantu membacakan untuk Bapak dan Ibu. Yang pertama diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berikutnya dari Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ditutup 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Menyamakan frekuensi. Kalau kita pernah mengalami masa-masa di era tahun 70-an atau 90-an bagi Bapak Ibu yang pernah melewati masa-masa tersebut, tentu kita pernah mengalami proses mencari gelombang radio di radio transistor kita di rumah. Dan ini mungkin anak-anak zaman sekarang, saya tidak terlalu yakin apakah mereka pernah mengalami hal ini. Jadi ketika kita ingin mencari stasiun gelombang radio favorit kita melakukan proses manual tuning atau memutar tombol frekuensi gelombang radio tersebut. Apa yang jadi ketika kita tidak tepat, maka suara dihasilkan tidak sempurna. Yang lebih parah lagi ketika yang kita tuju adalah katakanlah gelombang 105 FM, tapi kita 105 AM itu atau SW gitu ya. Itu pastikan tidak akan pernah ketemu. Sehingga yang perlukan adalah menyamakan frekuensi. Nah, di renungan kita pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita merenungkan tema gereja kita. Setia kepada pimpinan Roh Kudus dan menyamakan frekuensi. Bapak dan Ibu, kalau kita bersama-sama merenungkan kembali apa yang kita bacakan tadi di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2 dan Ayub pasal 33 ayat 4. Jelas sekali bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu bukan bagian dari Allah, seperti yang diyakini oleh saksi Yehova, bahwa Roh Kudus itu adalah satu energi yang keluar dari Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah. Sementara kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ini adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, inilah yang harus kita pegang, harus menjadi dasar keyakinan kita bahwa Roh Kudus sudah bukan bagian dari Allah. Sehingga turunan dari pernyataan ini adalah ketika kita meyakini atau ada beberapa orang yang meyakini bahwa bahasa lidah itu adalah bahasa Roh Kudus. Jadi kalau orang yang bisa berbahasa lidah itu adalah dia bisa memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya atau bisa merepresentasikan Roh Kudus. Loh, berarti ini adalah bagian dari Allah. Sangat kecil sekali. Jadi
peran Allah yang maha besar ini dikerdilkan dengan hanya kemampuan seperti ini. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa dalam kita memandang Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang menciptakan kita, yang memberikan nafas kepada kita, dan yang ada dalam satu pribadi yang menciptakan alam semesta bersama dengan Tritunggal. Nah, berikutnya, Roh Allah sebagai representasi Allah, dia ada pribadi yang hidup. Jadi kalau dalam catatan-catatan perjanjian lama jelas sekali bahwa roh Allah atau Roh Kudus ini dia bisa berkata-kata, dia bisa berduka, dia juga bisa melakukan sesuatu yang sama seperti yang Allah Bapa lakukan. Nah, ini jelas sekali bahwa Roh Kudus hakikatnya Allah, dia ada sejak zaman penciptaan. Jadi kalau ada pernyataan bahwa Roh Kudus itu baru ada setelah masa Pentakosta gitu. Ini kita kembali ke teks, kita kembali ke firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu pada hakikatnya adalah Allah. Dia ada di masa penciptaan, sudah ada, dan dia berkarya bersama dengan Tritunggal. Kemudian nanti kita akan bicara tentang Pentakosta di pembahasan kita berikutnya. Jadi Roh Kudus ada sama seperti hakikat Allah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang membedakan Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kalau Roh Kudus di Perjanjian Lama, karakteristiknya itu dia bekerja ada di luar tubuh umat percaya, bersifat entusiasme, dan tidak menetap. Setelah selesai misinya, kembali pada hakikat Allah atau Tritunggal. Jadi setelah selesai misinya, maka kemudian umat percaya akan berjalan setiap hari meminta pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkenan, menetap, setelah selesai misinya kembali kepada hakikat Tritunggal. Nah, ini juga kita lihat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah raja-raja yang mendapat perkenanan Roh Allah ada pada nabi, Roh Allah ada pada raja-raja di depan Allah, maka mereka bisa melakukan hal-hal yang bersifat spektakuler, entusiasme, dan setelah misi selesai kembali ke hakikat Tritunggal. Nah, berbeda dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Roh Kudus yang diturunkan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebagai penolong dan penghibur, tinggalnya menetap, memampukan setiap umat percaya yang mendapat kuasa Roh Kudus ini untuk melanjutkan perbuatan-perbuatan besar berikutnya, seperti yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada dunia. Jadi kalau yang Perjanjian Lama itu Roh Kudus itu tidak menetap, yang Perjanjian Baru adalah menetap. Kurang lebih itu karakteristik dari Roh Kudus yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roh Kudus adalah pribadi yang sama dalam Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sebagai satu pribadi yang tidak terpisahkan. Jadi ini sebagai umat baptis kita mungkin lebih sering menerima terminologi Allah Bapa, Allah Anak. Tapi kalau belajar tentang Roh Kudus itu mungkin gereja tetangga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam kita memahami Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang satu. Saya ada satu ilustrasi. Saya punya kakak perempuan, kakak yang pertama, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Kakak saya bernama Kus Indah Aryati. Kus Indah Aryati. Kebetulan 3 suku kata. Nah, kalau di keluarga kami sering memanggilnya dengan Mbak Endah atau Endah. Nah, kalau di sekolah, di kuliah, di pekerjaan,
Dia sering disebut sebagai Kus, Pak Kus, Bu Kus. Tapi apakah nama Aryati itu bukan nama Kus Indah Aryati sebagai satu pribadi? Tentu tidak. Karena hanya sering disebut sebagai Kus dan Indah saja, maka nama ini lebih familiar. Tapi bukan berarti nama Aryati itu terpisah dari seorang Kus Indah Aryati. Nah, ini yang kita seringkali dalam kehidupan kita sebagai umat baptis, kita lebih sering mendengar Allah Bapa, Allah Anak. Tapi mungkin memahami, mengenal Allah Roh Kudus, kita perlu untuk mengenal lebih dalam lagi. Dan kembali ke tema kita, menyamakan frekuensi. Jadi yang pertama kita kenal adalah eksistensi dari Roh Kudus ini dalam konsep Tritunggal. Sehingga kita mengenal bahwa pada hakikatnya Allah adalah roh. Sehingga kalau kita mengenal Allah, kita juga harus mengenal beliau dalam konsep roh. Sehingga bisa terkoneksi atau nyambung. Konsep Tritunggal Allah. Yang pertama, Bapa adalah Allah yang esa. Yang kedua, Yesus adalah firman-Nya yang hidup. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah prinsip hidup dan kuasa yang ada dalam diri Allah. Saya ulangi. Bapa adalah Allah yang esa. Jadi sudah pasti tidak ada tiga Allah. Allah kita esa. Bapa adalah Allah yang esa. Yesus adalah firman-Nya yang hidup. Jadi setiap perkataan Bapa, firman-Nya itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus atau Roh Allah adalah prinsip hidup dan kuasa yang ada dalam diri Allah. Jadi setelah Yesus Kristus disalibkan, mati, naik ke surga, maka Roh Kudus sebagai representasi dari Allah tinggal dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa yang perlu kita renungkan bersama pada kesempatan pada pagi hari ini? Pertama, pada hakikatnya seluruh umat manusia akan meninggalkan dunia ini, di mana tubuh jasmani akan terpisah dari roh kita, atau ruh yang dititipkan Allah. Jadi jasmani akan kembali kepada debu tanah, roh atau ruh kita akan kembali kepada penciptanya. Jadi yang milik Allah adalah roh atau ruh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, selama tubuh dan roh ini bertemu, mana yang kita beri makan? Betul, kita adalah bejana tanah liat. Kita mudah rapuh. Tetapi dalam keterbatasan kita yang rapuh ini ada satu kuasa Allah, hakikat Allah yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menjaganya. Kita harus menjaganya. Di sisi lain kita harus hidup dengan pola hidup yang baik agar tubuh kita sehat. Namun roh ini jangan hanya cuma menjadi bagian dari kecil yang ditopang oleh tubuh ini, tapi harusnya kita tumbuh kembangkan menjadi kuat. Dan manakah yang lebih sering kita beri makan? Tubuh jasmani kita atau roh kita? Jadi dalam memahami konsep Allah sebagai roh dalam konsep Tritunggal tadi, pada hakikatnya Allah itu tidak berwujud sebagai benda yang statik. Allah bekerja untuk memelihara umat dan menyatakan kuasanya melalui rohnya yang kudus. Jadi bukan benda yang diam, statik, hanya dipuja, disembah, tidak. Tapi Allah adalah roh yang menyatakan kuasanya lebih luas dalam wujud rohnya yang kudus. Dari dua kebenaran ini maka kita akan memahami mengapa pada akhirnya setelah Yesus Kristus naik ke surga, kita umat yang dimenangkannya dianugerahkan Roh Kudus dalam diri kita. Ya karena Allah tidak statik. Begitu naik ke surga, maka Allah menurunkan dalam wujud yang lain, yaitu dalam bentuk Roh Kudus. Ini betapa luar biasanya konsep perencanaan Allah kita. Sekali lagi pertanyaannya, kalau kita hidup dalam kondisi ini, tubuh dan roh itu ya, mana yang kita sering beri makan, mana yang sering kita hidupi, lalu nilai-nilai apa yang kita pegang selama ini?
Apakah nilai-nilai yang sifatnya duniawi atau nilai-nilai yang fokus pada kehendak Allah yang adalah roh. Pepatah kuno mengatakan burung putih terbang dengan burung putih, burung hitam terbang dengan burung hitam. Sama. Jadi kalaupun kita mengenal Allah adalah roh, ya kita harus menyesuaikan diri dong. Kita harus menyamakan frekuensi kita dengan roh. Kalau kita mengaku sebagai umat yang menyembah Allah, berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan Allah. Bukan sebaliknya, kita memaksakan diri dengan frekuensi duniawi, frekuensi kebendaan, sementara Allah yang kita kenal adalah Allah yang bekerja dengan kuasa roh. Ketika Roh Kudus sudah diturunkan sebagai penolong dalam kehidupan kita, mari kita hidupi bersama-sama dengan kita memilih hidup dalam frekuensi roh. Jadi beberapa contoh frekuensi roh yang diteladankan Yesus Kristus sendiri selama beliau hidup di dunia ini. Kita perlu belajar. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan yang konkret, ini adalah masuk kategori frekuensi roh. Saya boleh mencatat beberapa di antaranya. Yang pertama, senantiasa menundukkan diri kepada kehendak Bapa, bukan pada keinginan diri sendiri. Jadi menundukkan pada kehendak Bapa, bukan keinginan diri sendiri. Yang kedua, selalu mencari hadirat Tuhan dan firman-Nya kapanpun dan dimanapun. Tempatnya nggak ideal pun tetap selalu dicari hadirat Tuhan dan dicari apa maksud Tuhan. Yang ketiga, senantiasa berbelas kasihan. Yang keempat, berkata dan bertindak dengan berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan selalu mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, bukan pemahaman diri sendiri. Yang kelima, berpihak pada yang lemah untuk mewujudkan keadilan Tuhan. Yang keenam, bekerja keras dan bertekun sampai tuntas hingga mendapatkan hasil yang sempurna. Yang ketujuh, berbagi kepada yang membutuhkan dan rela berkorban. Yang kedelapan, memiliki perencanaan dalam setiap tindakan beliau. Yang kedelapan, selalu berpegang kepada firman Tuhan dalam menjauhi dosa dunia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa mendapatkan poin-poin ini ketika kita memahami pola atau perilaku dari kehidupan Yesus Kristus selama di dunia. Beliau sebagai manusia. Beliau meneladankan dalam kapasitas beliau sebagai manusia yang sama dengan kita. Namun yang dilakukan adalah dalam frekuensi roh. Ini berbeda dengan yang dunia contohkan ketika kehidupan dunia umumnya berbasis pada kekuasaan, berbasis pada hal-hal yang sifatnya duniawi, kebendaan. Tetapi yang dipilih Yesus adalah hal-hal yang berbasis pada frekuensi roh. Kita bisa belajar dari cara hidup Yesus Kristus sebagai corpus delicti atau role model kita. Yaitu bagaimana kita sebagai manusia yang terbatas ini untuk tetap hidup dalam frekuensi roh. Agar kita bisa terhubung dengan roh Allah yang sudah dianugerahkan pada umat percaya pasca Pentakosta. Jadi kalau sebelum kita membeli motor atau mobil, tentu kita sudah punya kemampuan untuk mengendarai gitu ya. Idealnya begitu ya. Ya pernah sih ada orang beli motor tapi belum bisa mengendarai motor. Contohnya bapak saya dulu. Tetapi sebenarnya idealnya adalah ketika kita membeli sesuatu atau motor, mobil khususnya, kita sudah pernah berlatih untuk menggunakannya. Ini juga yang dipersiapkan oleh Yesus Kristus. Sebelum Roh Kudus diturunkan di Pentakosta, Tuhan Yesus 3,5 tahun ini sudah meneladankan hal-hal perilaku yang sesuai dengan frekuensi roh. Sehingga ketika Roh Kudus ini diturunkan, maka sesuatu yang besar dapat dilakukan oleh para muridnya hingga saat ini. Bapak Ibu bisa membayangkan bila ternyata dalam pertemuan kita dengan sesama kita, dengan orang-orang lain, baik itu teman, saudara, kerabat, mitra bisnis, karyawan, atasan, yang memiliki frekuensi roh tadi, betapa terberkatinya kita. Dan sekarang dibalik, kalau kita menjadi pelaku, orang-orang menjalankan frekuensi roh tadi, betapa terberkatinya juga lingkungan sekeliling kita. Inilah dimaksud bahwa ketika kita hidup dalam frekuensi roh tadi,
kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Mari dalam menyongsong semangat Pentakosta ini kita akan merenungkan apakah kita sudah memaksimalkan frekuensi roh dalam kehidupan kita. Bila belum, inilah saatnya kita memilih untuk senantiasa hidup dalam frekuensi roh. Karena akhirnya kita akan kembali sebagai roh dan Allah adalah roh. Allah roh, kita roh, frekuensi harus sama. Mari kita buka hati dan kehidupan kita lebih luas untuk karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan kita menyamakan frekuensi hidup kita agar selaras dengan frekuensi Roh Kudus yang telah dianugerahkan bagi kita, umat percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena ketika kami mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau sudah memberkati kami, menganugerahkan kepada kami adalah Roh Kudus-Mu yang adalah Engkau sendiri untuk hadir dalam wadah yang terbatas ini, yaitu fisik kami, jasmani kami, tubuh kami, hidup kami selama kami tinggal. Kehidupan kami, diri kami yang tidak sempurna ini didiami oleh Roh Kudus Allah yang luar biasa, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki kekuatan yang menciptakan alam semesta. Dan kiranya pemahaman ini boleh kami syukuri setiap hari, bahwa kami didampingi, kami ditemani, kami dilindungi, kami dikawal, dijaga oleh kuasa pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami selalu menjaga frekuensi kami seturut dengan frekuensi Roh Kudus. Ajar kami untuk memilih apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, bukan keinginan kami. Ajar kami juga untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mencari hadirat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan selalu berikan kepada kami juga kerinduan untuk kami boleh meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, di mana kami boleh melihat dengan mata rohani kami bahwa itulah teladan hidup dalam frekuensi roh. Pimpin kami Tuhan, kiranya Tuhan akan memampukan kami dan kami akan menjalani kehidupan kami dalam sukacita, dalam pengharapan karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.